Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Triwayuni, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 5 IAIN Samarinda. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pesantren atau non-formal dengan dosen Bapak Dr. Ahmad Maudin MPD. Kali ini saya akan mengambil tema seputar manajemen SDM pada pendidikan Islam atau pesantren di era globalisasi. Oke, selamat menyaksikan. Oke, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian SDM secara umum. Jadi sumber daya manusia adalah ilmu atau cara bagaimana mengatur suatu hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki suatu individu secara efektif dan efisien dan dapat digunakan secara maksimal untuk mewujudkan tujuan bersama yang sudah direncanakan lembaga. Jadi manajemen pendidikan Islam di era globalisasi setidaknya lebih diarahkan untuk menjalankan hak dan kewajiban dari setiap SDM pendidikan Islam, membantu mereka berkembang secara profesional dan merencanakan program peningkatan dan pengembangan SDM pendidikan Islam, serta memposisikan mereka sesuai dengan kemampuan dan keahlian dalam menjalankan fungsi dari setiap lembaga. Jadi sesuatu rencana di setiap lembaga itu bisa terjalan secara maksimal. Ada suatu ungkapan dari Malik Fajar mengemukakan bahwa pada dasarnya, sumber daya manusia pendidikan Islam merupakan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan Islam. Hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia memiliki peran aktif terhadap maju dan tidaknya lembaga pendidikan Islam dalam proses perkembangannya. Nggak hanya di pendidikan Islam, bahkan seluruh pendidikan. Era globalisasi ini, SDM itu harus dikembangkan khususnya dalam bidang teknologi, karena di era globalisasi ini teknologi semakin terbaru dan semakin ada di mana-mana dan selalu digunakan oleh setiap lembaga. Jadi alangkah baiknya kalau SDM terus ditingkatkan ilmu mengenai ilmu teknologinya. Kedudukan manajemen SDM pendidikan Islam merupakan hal yang sangat penting dan bagian integral dalam keberlangsungan mencapai tujuan dan sasaran yang ada di lembaga pendidikan Islam. Maka, untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya SDM pendidikan Islam yang mempunyai peranan yang strategis. Tanggung jawab yang dimiliki oleh pimpinan lembaga pendidikan Islam tidak hanya sebatas memberdayakan SDM pendidikan Islam saja, namun juga pada sejak pembelajaran terhadap SDM pendidikan Islam merupakan tanggung jawab pimpinan lembaga pendidikan Islam juga. Jadi setiap SDM itu diawasi oleh pimpinan dan ditugaskan oleh pimpinan, dan pimpinan pun bertugas untuk memantau dan memikirkan gimana perkembangan kedepannya untuk lembaga melalui perkembangan SDM tersebut. Selanjutnya ada 3 hal terpenting yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan Islam untuk mencapai suatu tujuan yang secara efektif dan efisien, yaitu yang pertama ada bidang pekerjaan SDM pendidikan Islam. Dalam hal ini pimpinan harus cerdas dan cermat dalam menyediakan bidang pekerjaan untuk SDM pendidikan Islam sesuai dengan kebutuhan lembaganya agar tercapainya tujuan yang sesuai juga di era globalisasi ini. Selanjutnya ada penempatan SDM pendidikan Islam. Dalam hal ini ada hubungannya dengan rekrutmen dan seleksi. Nah, jadi pimpinan di sini juga berperan untuk memilih orang-orang yang memang keahliannya di bidang tersebut dan ditempatkan juga sesuai dengan bidang dan keahliannya. Yang ketiga ada pengembangan SDM pendidikan Islam. Pengembangan SDM pendidikan Islam dalam hal ini memberikan arah dan tujuan oleh lembaga. Jadi dalam pengembangan ini dibutuhkan terusnya kemajuan dalam bidang teknologi di era globalisasi ini. Jadi dalam pengembangan ini pimpinan berperan juga dalam mengawasi setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh karyawan di lembaganya agar terus terpantau
terpantau dan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan oleh bersama. Jadi dalam pendidikan setidaknya mempunyai rancangan tujuan dan disiapkan ketika mengalami perkembangan di era globalisasi ini. Setiap SDM harus siap dalam menghadapinya melalui peningkatan dalam ilmu teknologi dari setiap lembaga tersebut. Nah, jadi ini ada suatu video yang merekam dari presiden kita yang mendukung penuh SDM dalam pendidikan Islam atau pesantren untuk terus berkembang, mengikuti era globalisasi, berkembang terus menggunakan teknologi. Jadi ini didukung langsung oleh presiden kita Bapak Joko Widodo. Jadi saya mau melihatkan video sambutan beliau di suatu pesantren. Ini video singkat sambutan dari Bapak Jokowi tentang peningkatan SDM di pendidikan Islam atau pesantren. Yang membutuhkan SDM yang berakhlakul karimah, tetapi juga memiliki skill dan keterampilan yang baik. Dua-duanya harus berjalan beriringan, sehingga kompetisi dan persaingan itu bisa kita lakukan. Dalam hal ini beliau berbincang tentang SDM yang harus dikembangkan karena pendidikan Islam tidak boleh kalah dalam hal apapun, khususnya di bidang SDM-nya harus terus dikembangkan agar tidak ketinggalan zaman dan terus banyak diminati oleh masyarakat. Jadi, maju dan tidaknya suatu lembaga pendidikan Islam salah satunya dapat dilihat dari segi kemajuan sumber daya manusianya, dan dalam era globalisasi ini dapat dilihat bahwa banyaknya sekolah-sekolah umum menggunakan teknologi dalam segi pembelajarannya. Dalam hal ini, pendidikan Islam pun dapat mengikuti perkembangan tersebut dengan memajukan pengetahuan mengenai teknologi kepada pengajar dan peserta didiknya. Maka dengan itu, lembaga pendidikan Islam atau pesantren bisa terus dipandang dan diminati oleh masyarakat. Jadi bisa saya simpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia di era globalisasi ini sangatlah berpengaruh pada kemajuan suatu lembaga. Bisa dilihat dari segi teknologi yang saat ini terus berkembang dan menuntut setiap sumber daya manusia yang terlibat dalam dunia pendidikan terus ikut berkembang dan berproses untuk memahami penggunaan teknologi tersebut. Mungkin sekian penyampaian dari materi saya seputar manajemen sumber daya manusia pada lembaga pendidikan Islam atau pesantren di era globalisasi. Saya memohon maaf apabila ada salah kata atau dalam penyampaian. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat.